Kita berhadapan dengan kekurangan beras putih tempatan. Kita sepatutnya mengeluarkan 65% daripada keperluan beras SSR. Aku tak minat politik cara Yahudi dan Nasrani ni. Meluat! Demokrasi tu bukan cara Islam. Tu cara kapiak Yahudi Nasrani. Cuma apa yang diberitahu oleh kita punya MB Kedah ni benda betul. Beras tempatan ni kartel dah buat tai. Benda yang paling aku concern sekali adalah aku kesian dekat orang-orang miskin. Sebab apa? Harga beras tempatan dengan harga beras import ni jauh beza. Orang miskin ni, mereka nak makan susah, nak bayar bil susah, nak bayar sewa susah. Sekarang ni nak cari beras, nak makan diri dia, keluarga dia pun susah. Menteri yang ada ni bukan Mak Sabu sajalah. Semua menteri, timbalan menteri ke, TPM ke, PM ke, tak boleh pakai punya semua ni. Ini kaki ketimbang semua ni, kaki autan punya. Cakap tak semua bikin. Umum itu, umum ini, benda tak ada. Cakap bukan main gempak lagi. Ni awak cakap tak semua bikin. Dia tak tahu buat kerja punya bapak-bapak ni. Kalau kau tak tahu buat kerja, berhenti je lah. Menyakitkan hati orang je semua. Bukan rakyat saja, kan? Orang luar dengar pun sakit hati. Jadi aku minta lah, menteri-menteri yang ada ni, yang tak cerdik ni, berhenti-berhentilah. Cepat-cepatlah kita doakan supaya ada pilihan raya. Kita tukarlah kabinet-kabinet buruk ni, dah tak boleh pakai lagi dah ni. Jadi jangan lupa sahabat-sahabat semua, untuk mana-mana pilihan raya, terutama PRU 16 nanti, kita humban semua menteri-menteri yang ada ni. Malaysia saat ini menghadapi situasi yang tidak biasa namun cukup serius setelah Indonesia menghentikan ekspor bahan makanan utama, termasuk beras dan produk pertanian lainnya, ke negara tersebut. Penghentian ekspor ini telah menyebabkan terjadinya krisis yang berdampak pada banyak sektor, termasuk kesehatan, yang kini disebut sebagai krisis berat oleh masyarakat dan media. Krisis ini terjadi setelah pasokan pangan dari Indonesia, yang selama ini menjadi sumber utama beras dan bahan makanan lainnya di Malaysia, terhenti. Kelangkaan pasokan beras menyebabkan terjadinya gangguan dalam sistem pangan negara tersebut. Akibatnya, banyak masyarakat Malaysia yang mengeluh mengalami masalah pencernaan, terutama gangguan buang air besar yang disebabkan oleh kurangnya asupan pangan yang bergizi dan berkualitas. Beberapa rumah sakit dan klinik di Kuala Lumpur melaporkan lonjakan jumlah pasien yang datang dengan keluhan pencernaan, yang membuat istilah krisis berat mulai digunakan untuk menggambarkan situasi ini. Kami terkejut melihat banyak orang datang dengan keluhan pencernaan yang tidak biasa. Tampaknya, kurangnya pasokan makanan yang bergizi dari Indonesia berkontribusi pada masalah ini, kata Dr. Hanim Iskandar, seorang ahli gizi yang bekerja di salah satu rumah sakit besar di Kuala Lumpur. Sejak Indonesia menghentikan ekspor, masyarakat Malaysia mulai kesulitan mendapatkan pasokan beras berkualitas, yang selama ini mengisi sebagian besar kebutuhan pangan mereka. Pasokan bahan pangan lain seperti sayuran juga terpengaruh, mengingat Indonesia adalah salah satu eksportir terbesar ke Malaysia. Para ahli memperingatkan bahwa krisis ini bisa berdampak panjang jika tidak segera diatasi. Masalah ini bukan hanya soal kelangkaan pangan, tetapi juga berdampak langsung pada kesehatan pencernaan masyarakat. Jika masalah ini berlanjut, kami khawatir akan ada dampak kesehatan yang lebih besar, tambah Dr. Iskandar. Pemerintah Malaysia, dalam beberapa pernyataan terakhir, mengungkapkan bahwa mereka sedang berupaya mencari solusi melalui diplomasi dengan Indonesia, serta mencari sumber impor alternatif untuk mengatasi kelangkaan pangan. Namun, ketegangan politik antara kedua negara yang sempat meningkat membuat proses negosiasi menjadi lebih sulit. Sementara itu, masyarakat Malaysia pun mulai mencari alternatif lain dengan mengalihkan konsumsi bahan pangan lokal yang tidak kalah bergizi, meski harga yang lebih tinggi menjadi tantangan tersendiri.
Kami harus berhemat dan mencari bahan makanan yang lebih murah, meskipun kualitasnya tidak sebaik yang biasa kami dapatkan dari Indonesia, ujar Nadia. Seorang ibu rumah tangga di Johor Bahru, krisis berat ini menunjukkan pentingnya kerjasama yang stabil antar negara, khususnya dalam sektor pangan, untuk memastikan ketahanan pangan yang dapat diandalkan oleh seluruh pihak. Pemerintah Malaysia berharap agar situasi ini segera membaik dan pasokan pangan kembali normal demi kesejahteraan rakyat.